Ya, Anda kembali menyaksikan Net Bali dan sekarang saya masih bersama dengan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, Mas AHY, Mas Agus maksud saya, karena udah terkenal banget sama dengan aja, AHY-nya iya, gitu ya. Makasih. Nah, Mas Agus, saya ngeliat di Instagram, saya followersnya nih, udah lama follow Mas Agus nih kan, minta follow sebenarnya harusnya. Nah, Mas Agus, saya ngeliat sempat datang ke berbagai kota juga untuk memberikan kuliah umum ya. Nah, kalau Mas Agus sendiri, kenapa begitu concern dengan pendidikan politik pada generasi muda sekarang? Alhamdulillah saya memang mendapatkan cukup banyak undangan untuk berkunjung ke berbagai daerah, provinsi, termasuk kabupaten kota di berbagai wilayah tanah air, khususnya kalangan kampus dan sivitas akademika. Dan saya tentu sangat berupaya untuk bisa hadir dan berinteraksi secara langsung dengan para mahasiswa, pelajar yang kita tahu jumlahnya semakin banyak. Dan kalau kita melihat tren di Indonesia, generasi milenial juga semakin tebal. 35% penduduk Indonesia adalah generasi milenial, generasi Y dan Z. Termasuk diprediksi tahun 2020-2030 Indonesia akan mencapai puncak dari bonus demografi. Artinya kita semua harus concern dengan generasi muda kita. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya berupaya untuk membangkitkan semangat untuk maju bersama-sama, bahwa anak muda harus punya cita-cita yang besar, mimpi yang besar, tetapi juga harus bekerja keras, berjuang untuk mewujudkannya. Dan kunci dari itu semua adalah berani keluar dari zona nyaman, berkreativitas, memiliki inovasi, tapi juga tidak kalah penting adalah berinovasi. Saya ulangi, bersinergi dan berkolaborasi dengan sesama elemen bangsa. Oleh karena itu kita bisa menitipkan masa depan bangsa kita kepada anak-anak muda, termasuk generasi muda yang saat ini masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah. Itulah semangat yang ingin saya bangun karena saya merasa punya tanggung jawab secara moral juga untuk bersama-sama mereka menjadi jembatan menuju Indonesia yang semakin baik di masa depan. Nah, kalau dari beberapa kampus yang sudah dikunjungi sendiri, kalau Mas Agus sendiri melihat bagaimana? Apakah antusiasmenya memang... Iya, luar biasa. Saya bisa mengatakan hampir bisa dikatakan di semua kampus, di semua organisasi kepemudaan yang saya hadiri, mereka menyambut saya dengan sangat baik, sangat hangat, seperti keluarga sendiri dan begitu antusias. Inilah yang saya tangkap sebagai sebuah kekuatan. Di sana-sini saya melihat energi positif, optimisme, dan rasa ingin membuktikan diri bahwa generasi muda mampu membuktikan bahwa memiliki kekuatan, keberanian untuk membawa perubahan-perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negaranya. Tetapi seringkali mereka juga menyampaikan keluhan dalam arti, Mas Agus, kadangkala kita ini ingin sekali berkontribusi, tetapi tidak punya channel, tidak mengerti cara yang terbaik bagaimana. Kadangkala mereka yang berada di wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar juga merasa terisolir di wilayah masing-masing. Mereka ingin lebih diperhatikan. Tentunya semua saya catat dengan baik. Saya juga sampaikan kepada siapapun yang bisa membantu memecahkan permasalahan tersebut. Yang intinya adalah kita ingin generasi muda Indonesia dimanapun berada memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bisa berkontribusi secara positif untuk Indonesia. Jadi dimanapun boleh ya Mas, punya hak yang sama juga ya? Punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, tapi kan menjadi seorang politikus bukan hal yang mudah juga kan Mas ya? Dan juga saya tanya Mas Agus nih, pasti jarang ketemu keluarga, jalan terus kemana-mana. Saya pikir semua profesi punya konsekuensi. Ketika saya di militer juga tidak jarang saya meninggalkan keluarga, tetapi konteksnya tentu latihan, penugasan operasi. Nah, kini saya lebih banyak meninggalkan keluarga karena berkunjung ke berbagai daerah, berinteraksi dengan masyarakat, termasuk mengunjungi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Pada akhirnya keluarga juga memahami, walaupun ya kadang-kadang protes, anak saya 9 tahun kok pergi terus gitu kan. Tapi saya bilang ya Papa ada tugas dan harus ketemu dengan masyarakat yang lagi kebanjiran. Saya jelaskan dengan cara-cara yang sederhana. Tapi saya pikir itu adalah konsekuensi dan dengan tujuan yang baik, pada akhirnya keluarga kita juga akan mengerti. Nah, Mas Agus, untuk generasi muda zaman sekarang kan udah sangat dekat dengan teknologi. Mas Agus juga berarti tantangannya pun besar untuk seorang politikus kan. Nah, ada taktik tersendiri nggak sih untuk mengenalkan profesi ini kepada kita bisa bilang kids zaman now nih?
kids zaman now memang memiliki karakteristik yang unik. Mereka adalah generasi yang sangat kritis, sangat melek teknologi, serba gadget, serba smartphones, serba cepat, serba ingin instan. Kadangkala melupakan bahwa segala sesuatunya butuh proses dan butuh waktu untuk mencapainya. Nah, disitulah saya ingin mengingatkan, karena kebetulan saya dan generasi saya ini adalah generasi transisi dari generasi sebelum Y. Ya, sebelumnya ya, saya kan tahun 78, sedangkan generasi millennials itu adalah generasi yang lahir tahun 1980 sampai dengan 2000. Artinya saya di peralihan ataupun di transisi tadi. Nah, saya ingin membangkitkan semangat bahwa termasuk dalam berpolitik, politik itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Justru sebaliknya, kalau kita memahami proses politik itu, pada akhirnya kita ingin melahirkan gagasan-gagasan terbaik. Kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk komunitas, untuk daerah, untuk bangsa dan negara. Dan kalau orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual, memiliki integritas yang baik, kemudian menjauhi politik, jangan salahkan kemudian dunia politik diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas dan tidak berintegritas. Nah, kan sayang, padahal sesungguhnya proses politik dalam sebuah negara demokrasi menjadi keniscayaan untuk melahirkan tadi gagasan dan pemimpin terbaik untuk kita semua. Oleh karena itu saya mengajak generasi muda untuk melek politik, aktif dalam berpolitik, dan mengatakan bahwa politik itu keren. Oke. Ya. Agak hujan, kita boleh jalan sedikit ke depan, Mas? Boleh. Ya, Mas Agus, yang terakhir nih, apakah Ya. Mas Agus punya sedikit pesan untuk para generasi muda ataupun anak-anak muda yang memang sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang politikus di masa depan? Ya, hidup adalah pilihan, termasuk dalam berpolitik. Ada yang mengatakan, dan saya tidak setuju, ada yang mengatakan bahwa dalam politik semua cara, semua hal dihalalkan, asalkan menang. Saya menolak prinsip itu, karena bagi saya politik juga mengenal etika, mengenal norma. Dan kita tahu kita hidup dalam negara hukum. Oleh karena itu, tentu kita harus bisa memilih untuk bisa menjalankan politik dengan cara-cara yang beretika, yang bermoral, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara demi sebuah kekuasaan yang itu sifatnya semu dan sementara. Padahal ingat, tujuan kita berpolitik adalah untuk menghadirkan masyarakat yang lebih sejahtera, sesuai dengan cita-cita founding fathers kita, begitu. Jadi politik pun itu harusnya memang tujuannya untuk mengabdi pada negara juga. Betul, ya? betul. Terima Gunakan kasih. cara-cara yang baik, cara-cara yang beretika, dan jangan jadikan kompetisi itu selamanya. Iya. Saya pernah berada dalam sebuah kompetisi politik, akhirnya berakhir juga. Kemudian jangan kita teruskan perseteruan atau konflik dengan kompetitor kita ketika itu. Justru sambung kembali tali silaturahim, rekonsiliasi, termasuk para pendukung. Benar. Jangan sampai kemudian kita terbawa sampai titik atau tanpa ujung yang itu tidak produktif dan tidak baik untuk masa depan kita semuanya. Kalau menang diterima dengan lapang dada ya? Ya, harus seperti itu, tunjukkan bahwa kita adalah kesatria-kesatria Indonesia. Terima kasih banyak untuk waktunya, Mas Agus. Makasih ya, Dan sama-sama. selamat bersafari lagi untuk mengunjungi para pengurus Ya. lagi ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Itu dia perbincangan saya dengan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Tetap di Net Bali. Selain ini kami akan hadirkan berbagai berita menarik lainnya.